Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat semoga dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan kajian dari kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Mengingat tentang keadaan orang-orang yang sudah meninggal dan juga tentang perkara akhirat. Dari Al-Imam Al-Qurtubi yang wafat tahun 671 Hijriyah. Pembahasan terakhir kemarin adalah tentang ucapannya Abdul Haq Al-Ishbili, seorang ulama dari Sevilla, Spanyol. Ya dulu ini yang dinukil memang ulama-ulama Spanyol di sini ya. Karena dulu Spanyol adalah negara Islam selama kurang lebih 800-an tahun sampai kemudian diambil kembali oleh orang-orang Kristen. Baik, kemarin terakhir kita bahas dari ucapan beliau Abdul Haq Al-Ishbili bahwa penyebab dari su'ul khatimah, akhir yang buruk, adalah kalau di sini kemarin itu yang pertama dia terus-menerus melakukan dosa besar. Terus-menerus melakukan dosa besar sehingga di akhir hayatnya yaitu kebiasaannya dia. Atau yang kedua, dia dulunya orang yang istiqomah, orang soleh, tapi berubah di akhir hayatnya. Dan itu contohnya adalah iblis sendiri. Karena iblis diriwayatkan dulu adalah ahli ibadah selama 80.000 tahun. Ini riwayat tapi ya, riwayat Israiliyat. Tidak ada dalil yang tegas tentang ini, baik dari Al-Quran maupun hadis. Tapi riwayat-riwayat yang diceritakan iblis dulunya adalah ahli ibadah selama 80.000 tahun. Ya, terus menjadi iblis yang kita kenal sekarang. Itu penyebab kesombongan dia. Yang kedua, Bal'am bin Ba'ura. Ini adalah orang yang disinggung di dalam Al-Quran. Famathaluhu kamathalil kalb. Permisalannya seperti anjing. Mungkin kapan-kapan kita bahas secara khusus. Saya rencananya ingin bahas pertemuan kali ini ya. Cuman penelitiannya belum tuntas. Karena setelah saya cek di riwayat-riwayat kisah Bal'am bin Ba'ura, ini banyak banget versinya. Belum lagi harus dibandingkan dengan versi asli yang sekarang yang dipegang orang-orang Yahudi. Karena ini kan kisah yang terjadi di masa Nabi Musa. Ada yang versi lain nyebut di masa Nabi Yusha, penerusnya Nabi Musa, setelah Nabi Musa wafat. Jadi ada banyak riwayat yang harus kita telusuri satu persatu. Waktunya saya kemarin tidak sempat untuk mengumpulkan semuanya. Mau saya teliti. Karena versinya macam-macam. Tapi garis besar ceritanya ini yang disinggung di Al-Quran. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Andai kata kami ingin, kami angkat dia karena dia adalah orang yang kami beri ayat-ayat kami. Kami berikan ilmu. Kalau di versinya orang Yahudi, dia nabi. Dulu pernah mendapat kenabian, kemudian dicabut kenabiannya. Karena dia lebih condong kepada hawa nafsu. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami ingin, kami angkat dia dengan ayat Quran ini.
Walakinnahu akhlada ilal ard, tetapi dia malah justru milih lebih suka pada dunia. Wattaba'a hawah, dia ngikutin hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalb, kata Allah, dia permisalannya seperti anjing. Ini teman-teman, Bapak Ibu, jemaah bisa baca di Al-Quran ada, tapi enggak disinggung namanya, cuma disebutkan sifatnya. Kisahnya panjang, secara garis besar aja ya, yang disepakati kisahnya. Intinya dia adalah, kalau di orang Yahudi riwayatnya, dia nabi, tapi nabi dari kalangan selain Bani Israel. Atau versi yang lain disebut dia ini peramal. Ada yang menyebut versinya dia berlawanan dengan caranya Ibrahim. Dia mengajarkan ain, jadi ain hara atau pandangan evil, pandangan setan, yang kita kenal ain di bahasa Arab. Dengan dia melihat sesuatu dan muncul kedengkian, maka rontok nikmat yang ada pada yang dilihat. Kalau di versinya para ulama tafsir, dia seorang ulama yang Allah berikan kemampuan doanya dikabulkan karena dia mengetahui nama Allah yang paling agung. Apa nama Allah yang paling agung? Ismullah al-A'zam. Sebutlah Rasulullah SAW, nama Allah yang paling agung. Kalau dipakai dalam doa itu menjadi penyebab dikabulkan doa. Apa nama yang paling agung ini? Disebut di ayat kursi. Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang maha hidup, sempurna hidupnya, dan Qayyum mengurusi makhluknya. Di antara tafsirnya, ada banyak dari tafsiran Qayyum. Tapi intinya ya Hayyu ya Qayyum adalah lafaz doa, lafaz panggilan kepada Allah yang menjadi penyebab doa tadi dikabulkan. Beliau punya kekhususan ini, Bal'am bin Ba'ura ini. Di riwayat orang Yahudi sekarang ada di kitabnya mereka, di Bible itu ada ceritanya Bal'am bin Ba'ura. Penjelasan rabi-rabi mereka juga banyak. Ini kisahnya ada, real, nyata. Sampai kemudian dia didatangi raja atau utusannya, dipanggil sama Raja Moab namanya. Karena kaumnya Nabi Musa mau merebut wilayah itu. Jadi dia tinggal di dekat tempat Baitul Maqdis di Palestina sekarang. Lah kaumnya Nabi Musa datang dari mana? Dari Mesir. Disuruh oleh Allah untuk mereka pulang ke negeri leluhurnya, yakni Palestina ini. Maka berangkat dari Mesir, mau membuka wilayah tersebut. Kemudian rajanya ini khawatir, takut direbut wilayahnya, kekuasaannya. Rajanya ini ya orang-orang musyrik, tidak menyembah Allah. Maka dia minta tolong dikirimi hadiah untuknya Bal'am, untuk si Bal'am itu. Ayo tolong bantu saya, doakan supaya saya nggak direbut kekuasaan ini sama Musa dan pengikutnya. Dia dapat bantuan, dapat hadiah-hadiah banyak. Tapi dia meminta petunjuk pada Allah, istikharah lah istilahnya kita ya. Minta petunjuk sama Allah. Kalau memang ini boleh, saya lakukan. Kalau nggak boleh, saya berikan bimbingan supaya tidak melakukannya. Akhirnya jawabannya dari Allah, tidak boleh. Ini Bani Israel, Bani yang diberkati. Mereka saat itu orang-orang terbaik yang ada di zamannya. Orang-orang yang bertauhid di zamannya. Pengikutnya Nabi Musa, Bani Israel. Maka kemudian dikirimi lagi hadiah sama raja kedua kalinya. Dibujuk lagi, ayo. Dia minta petunjuk lagi sama Allah. Nah, kalau Allah sudah nggak bolehkan di awal, pasti yang kedua juga nggak boleh. Nggak mungkin pelimpal. Nggak mungkin berubah keputusannya. Lagi nggak boleh. Ketiga kalinya dikirimi hadiah-hadiah lagi. Tetap juga yang terjadi nggak dikasih izin sama Allah untuk melaknat atau mendoakan buruk bagi Bani Israel supaya tidak bisa masuk wilayah itu. Akhirnya dia berangkat dengan keledainya menuju lokasi
raja ini. Di tengah perjalanan dihadang oleh malaikat dan kisah yang panjangnya. Akhirnya kemudian dia tetap saja pingin dunia, pingin dapat sisi dunia dari raja tadi, mengalahkan keputusan dari Allah, wahyu dari Allah. Akhirnya kemudian dia berusaha untuk melawan itu. Dia sampai ke tempatnya raja tadi dalam kondisi sudah terkutuk. Dalam riwayat-riwayat itu sudah lidahnya seperti lidah anjing. Dalam riwayat-riwayatnya. Nah, ini ada perselisihan versi-versi riwayat, tapi saya gabungkan saja. Sampai kemudian dia melihat tenda-tenda Bani Israel sudah siap untuk menyerang. Dan dia mendoakan yang buruk tidak bisa, luput. Dia mau mendoakan yang buruk, malah yang keluar kata-kata baik. Pindah lokasi lagi, mendoakan lagi, gagal lagi. Pindah lokasi lagi, doakan lagi, gagal lagi. Jadi dia niatnya mau mendoakan yang buruk, yang keluar kata-kata bagus. Sampai marah rajanya. Akhirnya dia sudah kondisi dimurkai Allah ini, Bal'am. Yang tadi kita sebutkan, lidahnya dibikin panjang seperti anjing. Karena dia sudah seperti anjing itu tadi, percuma. Akhirnya kemudian dia mengatakan kepada raja ini, saya tidak dikasih izin sama Allah untuk mendoakan yang buruk buat Bani Israel. Tapi saya kasih satu hal, kalau kamu lakukan ini kamu menang. Dia pesan, kamu cukup kirim wanita-wanita yang cantik ke sana. Bikin mereka mau berzina. Kalau mereka sudah mau berzina, pasti kalah mereka di dalam peperangan. Akhirnya benar, dikirim bahkan sampai putri rajanya. Putri raja yang paling cantik dikirim ke sana, dibikinlah Bani Israel supaya berzina. Dan benar terjadi kemudian perzinaan di tengah mereka. Ada yang berzina, bahkan salah satu pemimpin suku Bani Israelnya berzina dengan yang tadi diriwayatkan putri dari raja. Dan terjadilah wabah ta'un. Kalau di Jawa dulu pagebluk gitu ya. Pagebluk ya Pak ya. Pagebluk. Nah, yang pernah terjadi yaitu wabah yang langsung mematikan 70.000 terkena wabah ta'un dari pasukan Bani Israel. Di waktu singkat itu masih di tenda. Maka ada yang sadar dari kalangan Bani Israel ini masalah zina, dicari yang berzina siapa. Akhirnya kemudian ketemu, ditombak. Dengan dia Allah berikan kekuatan, dia mampu menusukkan tombak tadi tembus 2 orang. Yang laki dan perempuannya yang berzina. Di satu kali tusuk langsung nusuk 2 orang. Dan diangkat ke atas langit, dia tunjukkan, wahai Allah, inilah hukuman dari kami bagi orang yang berzina. Maka lewat perantara ini kemudian Allah angkat penyakit ta'un, wabahnya tadi dari Bani Israel. Maka kemudian Bani Israel berhasil menang dan membunuh salah satunya Bal'am bin Ba'ura dalam kondisi su'ul khotimah. Padahal dulunya dia orang yang Allah angkat derajatnya karena diberikan ayat-ayat Allah. Diberikan ayat-ayat Allah ini ada 2 tafsiran. Ada yang menafsirkan dia dulunya nabi. Ada yang menafsirkan dia dulunya ulama. Tapi kemudian jadi orang yang paling dimurkai di masa itu. Menghancurkan Bani Israel sehancur-hancurnya. Bukan dampaknya bukan dirinya sendiri, bahkan maksiatnya. Ini maksiatnya berdampak ke orang lain. Tadi 70.000 orang terkena penyakit ta'un yang membuat penyebab itu tadi. Baik, ini kisahnya Bal'am bin Ba'ura yang su'ul khatimah. Kisah lain lagi adalah bersisa. Tetapi riwayat ini kalau kita telusuri di versi orang Bani Israel sekarang sudah nggak ada. Atau ada yang mirip namanya Saint James. Saint ini di bahasa orang Nasrani adalah wali di kita. Santo atau Saint itu orang suci. Santo Yusuf, Santo Yakobus itu nama-nama nabi. Orang-orang Nasrani dulu suka menamai orang-orang mereka dengan nama-nama anak nabi atau nabi. Sampai sekarang dipakai. Atau istri-istri nabi. Rebecca gitu ya.
Ruben. Ini nama-nama anak-anak Nabi dan istri-istri Nabi. Sampai sekarang dipakai oleh mereka. Ya mungkin kita heran ya, Hana itu ibunya Maryam. Mereka punya kebiasaan menamai dengan nama-nama Nabi atau saint-saint, santo-santo. Seperti Thomas, seperti James. Ini orang-orang suci di antara mereka, orang-orang ahli ibadah. Nah, bersisa ini cuman riwayatnya juga saya nggak bisa ceritakan sekarang karena juga ada beberapa versi. Tapi intinya dia meninggal dalam kondisi buruk. Dulunya ahli ibadah, tiba-tiba tergoda dengan wanita, lalu dia berzina. Lalu khawatir ketahuan zina, apa yang dia lakukan? Ini terjadi berkali-kali di zaman sekarang yang seperti ini. Apa yang dilakukan? Setelah berzina takut ketahuan, dibunuh. Yang perempuannya dibunuh. Dari riwayat lain ada nyebut sama anaknya juga dibunuh. Sampai kemudian saudari-saudari dari perempuan ini mimpi. Dikirimi mimpi sama setan, mimpinya sama. Semuanya mimpinya sama. Itu ahli ibadah itu zina sama saudarimu. Terus dia bunuh, dikubur di bawah tempat ibadahnya. Kalau di sekarang malah versinya ekstrim-ekstrim ya, biar nggak ketahuan terus, mohon maaf, dimutilasi, dimasukkan dalam koper, terus dibuang di mana. Parah banget Pak, dari dosa zina ini, supaya nggak ketahuan. Padahal nikmatnya cuma sebentar, sesaat. Dia korbankan semua akhiratnya. Dia mengubur wanita yang dia zinahi di bawah tempat ibadahnya. Tempat dia ibadah rutin di situ dikubur. Akhirnya diungkap sama masyarakat, ketahuan yang dia zinahi dikubur di dalam situ dengan anaknya atau dalam riwayat. Akhirnya dia dihukum mati sampai dalam kondisi disalib. Kondisi disalib ini kondisi pelaknatan ya. Jadi di riwayat Alkitab mereka itu salib hukuman yang melaknat orang, terkutuk orang ini, bukan sekedar hukuman biasa. Makanya itu yang menjadi alasan Nabi Isa mau disalib oleh mereka, walaupun Allah serupakan dengan muridnya, kalau versi yang orang Nasrani, atau diperumpamakan dengan salah satu pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Itu salib adalah bentuk hukuman di masa lalu untuk menghinakan. Dan ada juga di ajaran Islam kita di Al-Quran bahwa salib itu jadi hukuman. Di mana Pak? Ada yang tahu? Ada loh hukuman salib di Al-Quran. Untuk siapa? Untuk begal. Iya. Begal-begal ini hukumannya disalib. Baru tahu mungkin ya? Namanya hirobah. Tindakan begal-begal ini hirobah dalam istilah syar'inya. Qat'ut taruq atau qat'ut tariq, memotong jalan. Begal-begal ini salah satu hukumannya disalib, tergantung tingkatan begalnya. Ini dikisahkan dalam hadis yang sahih. Kisahnya kaum Uraniyin yang mereka dikasih perintah untuk berobat menggunakan air susu dicampur dengan kencing unta. Obat untuk penyakit mereka. Sudah dikasih obat sembuh, yang mereka lakukan begal. Maka mereka dikasih hukuman ini. Yuharibuna Allah wa rasulahu ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardh. Hukumannya ada macam-macam tingkatan. Ada yang paling ringan dengan cara diasingkan. Ya, dari rinciannya saya lupa ya. Rinciannya pokoknya kalau dia begal tapi nggak membunuh dan tidak juga dapat harta, dia demikian. Kalau dia cuma dapat harta, nggak membunuh, kayak gini hukumannya. Tapi dia membunuh, maka dia juga harus dibunuh. Ada yang versinya disalib itu, au yusallabu, atau dipotong silang. Dia nggak sampai membunuh, hanya mengambil harta, maka dipotong silang, tangannya, misalnya tangan kirinya dipotong dengan kaki kanannya. Itu hukuman bagi begal. Berat ya Pak ya hukumannya, tapi efektif sekali, sangat efektif.
Cuman bukan hukum ditegakkan sama masyarakat sendiri, bukan. Yang melakukan hukuman ini hanya pemerintah. Itu pun melalui persidangan pengadilan. Baik. Ini adalah kisahnya Bersisa. Dia disalib dalam versi riwayat. Dan ketika dia disalib itu, dia ditawarin bantuan oleh iblis, oleh setan. Supaya kamu bebas. Kalau kamu mau nurut, kamu bebas, selamat, kamu hidup. Dibohongi sama iblisnya. Syaratnya apa? Satu, kamu harus sujud kepada iblis, pada setan. Akhirnya dia melakukan sujud secara isyarat sambil disalib. Ini yang disebut kamathalis syaitan idh qala lil insani kfur di surat Al-Hasyr ayat 16. Falamma kafara qala inni bari'um. Dia permisalannya ketika dia dikatakan kufurlah kamu, keluarlah kamu dari Islam. Berbuatlah syirik, disuruh sujud sama setan itu, diiming-imingi kalau kamu sujud sama aku, kamu tak bantu bebas dari hukuman ini, kamu gak jadi dihukum mati. Maka setelah dia kufur, kata setannya, aku lepas diri dari kamu, aku gak ikut-ikutan. Akhirnya dia bersisok, meninggal bukan dalam kondisi berzina saja, tapi dalam kondisi kufur. Jadi parah sekali hukumannya. Ini adalah su'ul khotimah yang terjadi pada dua orang ahli ibadah, bahkan tiga ini ya, iblis, Bal'am bin Ba'ura, dan Bersisa, orang-orang soleh, orang alim. Saya pernah sebut juga ya Abdullah Al-Qasimi di pertemuan sebelumnya kalau nggak salah. Ulama besar di Arab Saudi. Ulama besar. Karya-karyanya dipakai sampai dijuluki Ibnu Taimiyah di zamannya. Lalu di akhir hayatnya dia menulis kitab-kitab yang mengatakan Islam adalah belenggu. Hadhihil aghlal. Ini semua hukum-hukum dari Allah ini belenggu yang mengekang umatnya. Dia mengkritik Islam dan dia meninggal dalam kondisi ateis, tidak percaya pada Tuhan, tidak percaya pada Islam. Padahal dulunya ulama besar. Ulama besar dipuji sama ulama-ulama lain. Kitabnya sekarang ada As-Sara' bainal Islam wasyirk. Pertarungan antara Islam dan syirik. Di akhir hayatnya dia malah jadi orang yang melawan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Itu kisah-kisah yang terjadi di masa lalu. Maka seseorang tidak terperdaya dengan amalnya sekarang. Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Yang menjadi tolak ukur parameter kebenaran dari amalnya adalah akhirnya. Seperti apa akhir hayatnya? Yang kita kisahkan sebelumnya hadis Ibnu Mas'ud yang terkenal. Sesungguhnya salah seorang dari kalian melakukan amalan penduduk surga. Sampai jarak dia dengan surga tinggal satu jengkal. Tinggal satu hasta. Tinggal dikit lagi masuk surga. Tapi dia melakukan amalan penduduk neraka dan dia menjadi penduduk neraka. Ada yang sebaliknya, dia penduduk neraka, bukan penduduk neraka, melakukan amalan penduduk neraka. Sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal satu hasta. Tinggal dikit lagi sudah lompat masuk neraka. Tapi ternyata dia melakukan amalan penduduk surga, dia dicatat sebagai penduduk surga. Maka seseorang tidak melihat dirinya dengan amalnya sekarang. Selalu khawatir jangan-jangan dari amalku ini belum Allah terima. Jangan-jangan dosaku ini belum Allah ampuni. Dia harus selalu melihat dirinya seperti itu. Dan ini yang dikisahkan oleh Al-Qurtubi. Dulu ada seorang ahli ibadah di Basrah. Aku menjumpai orang-orang di Syam. Dikatakan kepada seorang lelaki di sana, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Di saat dia detik-detik menjelang nyawanya dicabut. Apa yang dia katakan? Ambilkan air buat aku ingin minum. Maksudnya di sini ambilkan minuman. Dia punya kebiasaan minum khamr. Tuangkan minuman, aku pengen minum. Karena kebiasaannya dia itu. Ada orang juga di Ahwas di Iran. Dikatakan kepada dia, la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan dah yazdah, dah wazdah. Ini yang kemarin sudah kita sebutkan sebelumnya ya. Dia menyebutkan 10, 11, 12. Karena dia sehari-hari ngitung gitu. Sibuk ngitung.
Kebiasaannya dia ngitung uang, ngitung jualan, ngitung ini. Kebiasaannya ini kemudian menjadi akhir hayatnya. Ya banyak ya kisah orang meninggal lagi sekarat kondisinya, tapi dia kemudian ternyata bukan mengucap la ilaha illallah tapi nyanyi. Karena dia sehari-harinya yang muncul terngiang-ngiang di kepalanya adalah lagu, nyanyi. Akhirnya dia dibikin meninggalnya dalam kondisi nyanyi. Dan ini nyata real ketika orang dibius total, habis total ya Pak ya. Yang sampai nggak sadar itu. Biasanya kalau sudah dibius total, dia akan ngigau. Ada videonya di viral di mana-mana, ada yang nyanyi, ada yang ngelindur ngomong apa. Pokoknya orang jadi jujur, jadi menyampaikan sesuatu apa adanya. Tapi dalam kondisi nggak sadar, ngigau. Yang unik, salah seorang imam di masjid kami, ini kisahnya diceritakan sama dokter, dokternya yang bedah, yang operasi. Saya dapat cerita dari teman-teman, dokternya juga di masjid kami sana, di Masjid Madinah. Salah satu imam di situ dioperasi. Sebelum dioperasi dibius total. Sebelum dibius sama dokter ditanya, coba kan biasa diajak ngobrol sama dokter biar ketahuan dia masih sadar atau enggak. Dites sama dokternya, oh hafal Quran ya, coba baca surat Ar-Rahman. Dia baca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran. Kan sulit Ar-Rahman ya, sulitnya apa? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang-ulang kan? Itu kan memancing mikir. Habisnya ini terus apa kan? Fa bi ayyi itu terulang lagi, mikir lagi apa setelahnya ini. Yang terjadi setelah dibius, dikirain dia stop gitu kan ya, sudah hilang. Dokter kan rasanya, oh nanti kalau dia nggak hafal, ketahuan karena dia nggak sadar. Kan dokter tujuannya ditanyain, diajak ngobrol itu biar ketahuan kapan dia nggak sadar. Ternyata imam ini sepanjang dioperasi membaca surat Ar-Rahman. Selama dioperasi membaca surat Ar-Rahman dan dia, ini real ya, kisahnya real, nyata, saksi matanya masih ada, dokternya. Sepanjang dioperasi dia baca surat Ar-Rahman dan dia ngoreksi dirinya sendiri. Oh, bukan. Ini bukan. Ini dia ngoreksi dirinya sendiri. Ini ceritanya dari dokter. Masya Allah. Jadi orang akan meninggal sesuai dengan apa yang ada di pikirannya. Yang dia lengket sehari-harinya dengan itu, kebiasaannya. Soalnya kita sebut sebelumnya, sakaratul maut, sakarat itu sakar. Apa sakar? Menutup akal. Nah kalau kebiasaannya ngitung ini itu ya kebiasaan yang biasa muncul di kepala kita itu. Nah, itu yang sehari-hari yang muncul, itu pula yang akan hadir saat kita dicabut nyawa kita. Yang lengket kita sehari-harinya sama itu. Maka kesimpulan diletakkan oleh Al-Qurtubi, orang-orang semacam ini adalah orang yang sehari-harinya tersibukkan dengan dunia, kepikiran dunia, gelisah karena dunia, sehingga kemudian saat meninggal ya itu yang dipikirkan. Bukan berarti tidak boleh nyari dunia, tapi jangan sampai itu yang membuat kita gelisah setiap hari mikirin itu terus. Terjadi pada salah seorang makelar atau broker di masanya beliau atau sebelumnya. Ketika kematian datang, dia nyebut 3,5, 4,5, pokoknya ngitung ini gini, nanti sekian meter, sekian kilometer itu tanah di situ, tanah situ mau tak jual yang situ, gitu. Pikirannya itu. Kemudian beliau mengatakan ada yang dia tukang hitung, akhirnya tangannya gerak gini. Ada ya yang kalau saya lihat video viral itu juga anak-anak tidur ngigaunya apa? Ini tangannya kayak main HP gini, geser-geser. Karena dia si anak ini suka main HP, scroll. Dia tidur ngigaunya gitu. Gini. Ya, kebiasaannya itu. Ada pula katanya Al-Qurtubi ketika dibimbing untuk mengucap la ilaha illallah, dia nyebut, oh tolong itu yang rumah yang sebelah situ tolong perbaiki. Yang tanah yang tempat situ, yang sawah di situ tolong dilakukan nanti diginikan.
Yang dia ingat sebelum meninggal harta-hartanya semua yang dia simpan itu. Itu yang rumah yang di situ tolong nanti dijualkan gini. Yang rumah di situ tolong, itu yang tanah di situ. Itu akhir hayatnya dia, bukannya sibuk dengan la ilaha illallah tapi malah sibuk. Beda dengan kisah saya kemarin singgung di tempat lain kajian Ibnu Qutaibah, seorang ulama besar di abad ketiga Hijriah. Beliau meninggalnya diceritakan dalam kondisi karena akibat memakan makanan yang panas, pedas. Lalu kemudian sakit perutnya, lalu dari sakit itu beliau sekarat. Di kondisi sekarat, sepanjang sekarat beliau mengulang-ulang syahadat. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Terus diulang la ilaha illallah, diulang terus syahadatnya sampai beliau meninggal. Lama banget itu, diceritakan lama sekali. Proses beliau ketika sekarat itu, sepanjang dia sekarat, beliau mengulang-ulang syahadatnya sampai beliau meninggal. Kalau yang kisahnya Abu Hatim sudah ya, di pertemuan sebelumnya ya, yang ahli hadis itu, yang dituntun hadis, sudah itu berarti, tidak usah saya ceritakan lagi. Pertemuan sebelumnya. Oleh karenanya sang pengarang mengatakan kita memohon kepada Allah keselamatan dan Allah wafatkan kita semua dalam kondisi mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Amin. Kemudian pengarang rahimahullah mengatakan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Salim dari Abdullah bahwasanya dulu Nabi banyak bersumpah demi zat yang membolak-balikkan hati. Maknanya kata Al-Qurtubi, membolak-balikkan hati lebih cepat dari gerakan angin. Digerakkan dengan cepat menjadi orang yang diterima atau orang yang ditolak sama Allah. Menjadi orang yang dicintai atau orang yang dibenci sama Allah. Dalam waktu yang singkat. Kita tidak tahu, hari ini sekarang oke, mungkin kita rutin, masih ibadah, rajin, taat, meninggalkan maksiat. Bisa dalam waktu 1 detik Allah ubah kita. Tiba-tiba ragu. Dan ini yang disebut di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 24. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwa Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Apa maksudnya menghalangi? Menghalangi di sini sampai orang tadi tidak tahu apa yang dia lakukan, tidak sadar. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalb, di surat Qaf ayat 37. Itu adalah peringatan buat orang yang punya hati. Maksudnya hati sadar, akal. Maka ini pemberitahuan buat semua makhluk, Allah yang paling mampu menguasai hati. Allah mau ubah sekarang, diubah sekarang. Jadi tidak boleh terperdaya, oh aku ini alhamdulillah rutin ke masjid, menghindari maksiat, rajin ketaatan, puasa sunnah terus, rajin ke masjid. Semua ini ibadah yang dilakukan kelihatan kasat mata, tidak boleh membuat tipu daya dirinya. Nggak boleh nyangka ini karena aku hebat. Sampai itu muncul, Allah uji. Sampai itu muncul darinya, ini karena aku. Ini dibuang semua Pak. Harus disadari, ini Allah yang bikin saya mampu melakukan ini. Terima kasih ya Allah, karena Engkau yang bikin saya bisa seperti ini. Buat aku terus rutin di atas kondisi ini. Beda loh antara orang nyandarkan ibadahnya kepada dirinya dengan nyandarkan kepada Allah. Beda. Kalau Anda sandarkan dirinya sendiri, aku ini bisa rutin sholat, ya karena aku pinter. Memang aku orangnya gini. Nah, orang seperti ini khawatir justru malah akhirnya su'ul khotimah karena menyandarkan semua amalnya ini kepada dirinya saja. Dia harus sandarkan, terima kasih ya Allah, Engkau bikin saya bisa jadi seperti ini. Aku minta sama Engkau ya Allah, minta kepada Engkau ya Allah. Engkau bimbing aku terus seperti ini, jaga aku terus. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Apa doa yang diajarkan oleh Rasul ini? Wahai Zat Hayyu Qayyum, tadi kita singgung nama Allah yang paling agung. Wahai Zat yang maha hidup dan mengurus makhluknya, perbaiki semua urusanku dengan perantara kasih sayangmu.
Aku memohon dalam kondisi darurat ini, perbaiki semua urusanku dan jangan sandarkan diriku kepada diriku sendiri walau sekejap mata. Sama Allah nggak boleh kita nyandarkan diri kita ke diri kita sendiri. Dia lebih tahu daripada kita. Kalau kita sandarkan diri kita nggak mampu ngurus diri kita, itu nggak mampu, mesti banyak masalah. Ya Allah, sudah aku pasrahkan, Engkau yang atur, Engkau yang urus. Aku pasrah sama Engkau. Engkau atur semua urusanku ya Allah. Jangan bikin aku ngurus diriku sendiri walau sekejap mata. Kalau Allah yang ngatur, oh beres semua. Tapi karena selama ini kita minta diri kita yang ngatur, jangan ngatur Allah. Ya Allah, aku pengen nanti yang itu begini, yang itu begini. Jangan ngatur Allah. Biar Allah yang ngaturkan. Anda minta hal-hal yang umum-umum jauh lebih bagus. Contoh ada yang ngatur Allah. Kisah seorang ibu ngatur, ya Allah berikan saya uang 3 miliar. Masih ingat ceritanya nih ya. Beneran dikasih sama Allah 3 miliar. Tapi lewat jalur entah asuransi, entah denda dari pembunuhan anaknya. Anaknya meninggal, diganti sama berapa? 3 miliar. Jadi terkadang kita seolah-olah ngatur Allah. Padahal Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Saya pernah sebutkan sebelumnya kisah Nabi Yusuf ya di sini ya. Pernah ya, masih ingat ya? Yang kisahnya Nabi Yusuf. Itu menunjukkan bahwa apa yang kita benci belum tentu itu buruk. Dan apa yang kita suka belum tentu itu bagus. Bahasanya Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kamu benci itu bagus buat kamu. Bisa jadi yang kamu sukai itu jelek buat kamu. Kisahnya Nabi Yusuf masih ingat, saya ceritakan. Nabi Yusuf disayang sama ayahnya. Saya tanya, disayang sama ayah itu bagus atau buruk? Bagus. Tapi gara-gara disayang sama ayahnya, diusir, dibuang sama saudaranya kemana? Ke sumur. Dibuang ke sumur, bagus atau buruk Pak? Buruk, tapi gara-gara dibuang ke sumur, Nabi Yusuf diangkat jadi anak raja. Diangkat jadi anak raja, bagus atau buruk? Bagus. Oke. Bagus. Gara-gara diangkat sebagai anak raja, Nabi Yusuf diapakan? Difitnah jadi masuk penjara. Masuk penjara, bagus apa buruk? Buruk menurut kita. Tapi gara-gara masuk penjara, Nabi Yusuf jadi apa? Dijadikan menteri mengurusi keuangan di Mesir. Bolak-balik gini, tadinya kita anggap buruk ternyata jadi baik. Kita anggap baik ternyata jadi buruk. Kita lihat ternyata kita anggap buruk ternyata jadi lebih baik lagi. Bahkan ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Yusuf mengangkat derajatnya daripada yang sebelumnya. Jadi versinya masih anak raja. Dikasih ujian, lolos dari ujiannya, diangkat jadi menteri. Ini gambaran bahwa apa yang kita lihat di kasat mata sekarang itu belum tentu hakikatnya. Belum tentu itu yang terbaik. Orang nyangka, kayaknya aku paling bagus ini kalau aku banyak fulus. Aku melarat ini kayaknya jelek. Belum tentu. Bisa jadi Anda dibikin melarat, dibikin miskin, supaya hadir majelis taklim. Coba sekarang kaya, belum tentu hadir sini. Ada meeting di mana di situ, mau pertemuan di hotel, jalan-jalan di luar negeri, tidak sempat ikut majelis taklim. Tidak ada waktunya, tidak ada. Alhamdulillah Allah jadikan kita semua bukan orang-orang yang kaya. Ya mungkin kaya tapi nggak sekaya yang di sana-sana. Jadi Allah halangi kita. Kemarin di pertemuan sebelumnya gimana? Kita dihalangi dari rezeki yang umum supaya dapat rezeki yang khusus. Kemarin sudah kita bahas ya. Jam berapa ini syurupnya? 30, dengan 1 menit lagi ya. Berikutnya insya Allah kita bahas tentang apa saja tanda-tanda kematian. Tanda-tanda orang mau meninggal itu apa saja? Biasanya orang nonton sampai tuntas ya. Tentang tanda-tanda kematian, terus kemudian tentang pertaubatan, kapan ditutup dan kapan dibuka ya. Ini kita bahas insya Allah berikutnya. Lalu bab ke-15 tentang bagaimana saat dicabut nyawa, apa saja informasi yang dia dapat,
lalu kondisi kematian pada orang-orang tertentu. Ya, ini kisahnya masih panjang sekali tentang pengkafanan, nanti juga apa yang mengikuti orang yang mati saat dia meninggal, lalu hukum menangisi orang yang mati, ada tambahan lagi dari versi sebelumnya ya. Lalu himpitan kubur sebagai hukum, bukan hukuman, cobaan. Walaupun dia orang soleh, dia akan mendapatkan merasakan himpitan kubur. Ini salah satu ujian di alam kubur. Dan mulai masuk ke alam kubur setelahnya. Jadi ini masih belum masuk di alam kubur, kita masih pembahasan sebelum wafat. Nanti kita bahas di pertemuan akan datang, insya Allah kalau Allah berikan waktu mudah ya. Ini Idul Adha tanggal berapa? Ini satu versi, dua versi ini? Hah? Sama semua sudah? Hah? Saudi Indonesia sama? NU Muhammadiyah sama? Pemerintah sama yang bukan pemerintah sama? Alhamdulillah ya. Sulit sekali dapat kayak gini. Tanggal 27 berarti Sabtu depan enggak tahu, masih ada kajian. Ada insya Allah ya. Anu ya. Oh, ya. Ya, diliburkan ya? Oh, diliburkan sudah. Soalnya saya di bulan Juni kayaknya agak sering saya izin, agak sering enggak bisa karena ngisi di tempat lain di luar kota, mohon maaf ya Pak ya. Kadang saya dahulukan karena khawatir kelewatan kesempatannya. Di bulan Juni ada jadwal 2 pekan mesti itu 3 pekan saya libur Pak bulan Juni, berarti tinggal itu di Surabaya sama di Jogja 2 kali. Izin itu acara enggak bisa saya tinggalkan. Baik, kita akhiri dulu. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.